Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain amma ba'd. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Mengetahui, dan Dialah Allah, Tuhan yang mengajarkan umat manusia melalui perantaraan kalam, yang mana hingga sampai saat ini kita masih diberikan berkah, rahmat serta inayahnya, diberikan kekuatan lahir maupun batin. Kemudian sholawat bertangkaikan salam marilah kita haturkan kepada seorang hamba Allah yang anggun kepribadiannya, halus budi pekertinya, serta penuh dengan kesederhanaan dalam hidupnya, yang membawa kita semua merubah tuntunan hidup manusia dari zaman onta menuju zaman Toyota, dari zaman gelap gulita menuju zaman kijang Innova, dari zaman Siti Khadijah menuju zaman Siti Badriah, dari zaman yang penuh dengan kebiadaban menuju zaman yang penuh dengan peradaban seperti yang saat ini kita rasakan, yaitu dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di zaman yang serba modern ini, kita semua ketahui bahwa segala sesuatu itu sudah ikut terglobalisasi, mulai dari budaya, pakaian, teknologi, bahkan akhlak. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perkembangan teknologi hingga saat ini membuat banyak dampak yang begitu besar bagi kaum muda, khususnya bagi kita mahasiswa. Pergaulan yang semakin bebas, pakaian yang semakin tidak pantas, bahkan perilaku yang semakin merasa bahwa diri ini adalah artis yang papan atas. Sebagai generasi milenial, khususnya kaum mahasiswa, sudah sepatutnya kita dapat memperbaiki akhlak dan melindungi diri dari hal-hal yang tidak seharusnya atau tidak sepatutnya untuk dilakukan. Untuk itu, kita harus memiliki keteladanan terhadap Nabi Muhammad SAW, karena sebagaimana kita ketahui bersama beliau adalah sebaik-baiknya suri tauladan yang patut untuk ditiru. Keteladanan berasal dari kata teladan yang maknanya adalah perbuatan yang patut untuk ditiru. Dalam istilah bahasa Arab, keteladanan diungkapkan dalam kata uswah dan qudwah. Setiap orang membutuhkan seorang teladan dalam hidupnya, karena itu Al-Quran telah mengajarkan kepada kita bahwa hanya Rasulullah SAW yang wajib untuk dijadikan suri tauladan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dialah yang banyak menyebutkan nama Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Terdapat 4 poin yang dapat kita ambil dari keteladanan terhadap Rasulullah SAW, yaitu yang pertama adalah keteladanan dalam beribadah. Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang paling sempurna. Beliau selalu menjaga kewajibannya kepada Allah sebagai hamba Allah, yaitu beribadah. Kemudian meskipun Allah sudah menjamin beliau akan masuk surga, tapi beliau senantiasa beribadah kepada Allah dengan sangat tekun. Dalam satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa pada satu malam Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat malam. Di dalam sholat tersebut lututnya bergetar karena panjang dan banyaknya rakaat sholatnya. Tatkala ruku dan sujud terdengar suara tangisnya, namun beliau tetap saja melakukan sholat tersebut sampai dengan terdengarnya suara Bilal bin Rabah mengumandangkan azan. Melihat Rasulullah SAW yang demikian tekunnya, maka Sayyidah Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah dosamu yang terdahulu dan dosamu yang akan datang telah diampuni oleh Allah?" Maka Nabi Muhammad menjawab, "Aku ingin menjadi hamba yang senantiasa bersyukur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman semua,
Keteladanan yang kedua yaitu keteladanan dalam akhlak. Dalam diri Rasulullah SAW terkumpul sifat utama yaitu rendah hati, lemah lembut, jujur, tidak suka mencari cacat orang lain, sabar, dan tidak angkuh, santun, serta tidak mabuk akan pujian. Di zaman yang serba artis ini, kita semua tahu bahwa semua orang haus akan pujian. Semua orang sengaja memperlihatkan apa yang dia punya agar mendapat pujian, dan ujung-ujungnya hanya akan menimbulkan iri, ria, sombong, bahkan penyakit hati lainnya. Sementara itu, Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang selalu berusaha untuk melupakan hal-hal yang tidak berkenaan di hatinya, yang tidak pantas, dan beliau selalu tidak pernah berputus asa dalam usahanya. Ketika Aisyah ditanya tentang bagaimana tentang akhlak Rasulullah SAW, maka Aisyah menjawab, akhlak beliau adalah Al-Quran, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Kemudian keteladanan yang ketiga adalah keteladanan dalam berdakwah. Rasulullah adalah seorang pendakwah, di mana beliau adalah satu-satunya teladan utama bagi setiap pendakwah. Metode dakwah yang diajarkan oleh beliau bersifat bijaksana dan tidak mempersulit. Buah dari dakwahnya dapat dilihat dari tersebarnya Islam di Jazirah Arab. Dalam kurun waktu 23 tahun, Islam mampu berkembang dengan pesat dengan kondisi jahiliyah saat itu yang cukup parah. Kemudian keteladanan yang keempat adalah keteladanan di tengah-tengah masyarakat. Di antaranya yaitu ramah dalam pergaulan. Beliau sangat ramah dalam pergaulan. Pada siapapun, tidak ada kesan takut bagi siapa saja yang ingin menghadapnya. Setiap kali beliau diajak bicara, beliau selalu serius untuk mendengarkannya. Bila menghadapi orang yang lemah, beliau tetap menghormatinya, tetap tanpa merendahkan sedikit pun orang tersebut. Kemudian beliau juga memiliki sifat yang rendah hati dalam bermasyarakat. Meskipun beliau memiliki posisi yang tinggi di sisi Allah dan manusia, akan tetapi beliau tidak pernah mengagungkan diri di tengah-tengah kaumnya, malah justru merendahkan diri tanpa harus merasa terhina. Perendahan diri ini disenangi oleh sahabat-sahabat beliau, sebagaimana mereka cinta kepada keluarga serta putra-putra beliau. Beliau memperlakukan masyarakat sedemikian rupa, kemudian sehingga semua masyarakat merasa bahwa dirinya adalah orang-orang termulia di sisi beliau. Kemudian beliau juga senang bermusyawarah. Nabi Muhammad SAW senantiasa mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah dalam memutuskan suatu masalah. Apabila para sahabatnya telah memberikan pertimbangan, maka beliau akan mengambil keputusan yang paling tepat. Dalam hal ini sambil memuji kepada orang yang mau mengemukakan pendapat tersebut sebagai dorongan agar mereka semua tetap bersemangat dalam berdakwah, agar mereka semua tetap bersemangat dalam memberikan pendapat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.